Oke, kali ini sebelumnya aku mau mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk keluarga yang ditinggalkan dari kawan kita, saudara kita, Afan Kurniawan, yang menjadi korban tindakan represif Brimob Polri ketika membubarkan masa aksi demonstrasi di gedung DPR Kamis 28 Agustus 2025. Dan semoga keluarganya diberikan ketabahan, kekuatan, serta amal ibadah beliau itu bisa diterima di sisi Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang lebih berharga dari sebuah nyawa. Seperti yang kalian tahu, kalau tadi siang aku itu mengupload videoku 1,5 tahun lalu, potongan videoku 1,5 tahun lalu yang tak upload ulang di shortku. Dalam video tersebut aku mengatakan bahwasannya siapapun yang terpilih nanti, bahkan ketika itu adalah pilihanku sendiri, maka kewajibanku adalah mengkritik paling keras ketika kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu tidak sesuai, tidak menguntungkan, atau tidak berpihak kepada rakyat. Dan ya, hari ini aku membuktikan hal tersebut. Dan aku bukan buzzer karena video tersebut di-tag ketika setelah selesai pemungutan suara dan dalam masa proses penghitungan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden waktu itu. Videonya ada 1,5 tahun lalu. Jadi kalau sekarang aku bikin video, itu bukan karena aku buzzer, tapi karena aku menjalankan apa yang menjadi omonganku waktu itu. Hari ini aku jadi salah satu orang yang cukup berisik dan bergerak menyuarakan kekecewaanku. Jelas, entah itu lewat IG, tak posting di feed tentunya, dan lewat threads, atau mungkin lewat WA. Aku nggak bisa turun ke jalan, yang bisa tak lakukan adalah bergerak, menyuarakan kegelisahanku, menyuarakan aspirasiku, dan memperingatkan orang yang tak pilih untuk bertindak dan memperbaiki situasi yang ada saat ini. Karena apa yang terjadi hari ini menurutku tidak lepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah dan lembaga atau beserta jajarannya yang dinilai kurang menguntungkan rakyat atau tidak berpihak kepada rakyat. Terlepas dari banyak hal yang menjadi pemicu, terutama adalah akumulasi kekecewaan yang mendalam dari pajak yang tinggi, jelas kenaikan pajak yang cukup signifikan, termasuk demo-demo di daerah waktu itu, terutama di Pati dan beberapa daerah lain. Terus yang menjadi trigger adalah jelas tingkah laku para anggota legislatif yang seharusnya mewakili rakyat, tapi malah justru mengiris kepercayaan masyarakat dan bisa dibilang menciderai kepercayaan yang sudah diberikan dengan mengatakan bahwasannya rakyat itu tolol yang berpikir untuk membubarkan lembaga negara, terutama DPR, dan juga beberapa anggota yang mengatakan bahwasannya itu adalah hal yang wajar. Dan respon dari kritikan masyarakat terhadap anggota dewan yang dinilai kurang baik. Seharusnya lebih bijak lagi ketika Anda menjadi anggota dewan, gitulah. Itu juga termasuk salah satu yang menjadi penyebab
situasi yang terjadi saat ini. Dan ada banyak banget hal. Sebenarnya dari kemarin aku itu udah nonton, dari tanggal 25 aku mengikuti banyak beritanya, tapi aku diem sampai pada akhirnya ada satu nyawa yang berharga harus melayang di tengah-tengah aksi demonstrasi ketika rakyat ingin menyampaikan aspirasinya, menyampaikan kegelisahannya terhadap apa yang terjadi di negara ini. Dan sekali lagi, sebagai salah satu orang dari 58% yang mengantarkan Pak Prabowo untuk sampai di kursi RI 1, jelas aku ada andil di sana. Aku ada andil situasi yang terjadi saat ini. Untuk Pak Prabowo, mungkin ini pesannya. Saya pribadi memilih Anda itu bukan karena tagar gemoy, joget gemoy, atau mungkin nyanyian Ibu Pertiwi dari buzzer-buzzer yang di hire oleh tim sukses waktu itu. Aku memilih Anda untuk menjadi presiden karena aku berpikir bahwasannya Anda layak menjadi presiden, dan aku berpikir bahwasannya Anda adalah seorang negarawan yang bisa memperbaiki situasi dan kondisi negara ini yang sudah berantakan. Namun sayangnya sampai detik ini banyak kebijakan-kebijakan atau banyak banget hal-hal yang tidak menguntungkan atau mungkin berpihak kepada rakyat. Oke lah, ada efisiensi anggaran di beberapa hal, di beberapa sektor, di beberapa kementerian atau lembaga ada efisiensi anggaran. Tapi di sisi lain ada lobby-lobby yang seperti kita tahu bahwasannya anggota DPR mendapat tunjangan yang cukup fantastis, 600 juta dalam waktu 1 tahun, yang sekarang dirubah dalam waktu sesingkat-singkatnya itu menjadi 5 tahun. Itu gila sih. Tanpa rapat, tanpa apapun, dari anggaran untuk 1 tahun menjadi 5 tahun. Terus selain itu, harusnya Anda sebagai kepala negara itu bisa jauh lebih peka terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Sebagai orang yang membawa Anda menuju kursi RI 1, jujur hari ini aku kecewa karena ketika situasinya sudah sangat memanas, sudah sangat berantakan, baru Anda membuat statement permohonan maaf dan menyampaikan duka cita, yang mana menurutku itu sudah terlambat. Walaupun sekali lagi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, tapi setidaknya apa yang terjadi hari ini sebaiknya dijadikan pelajaran, dijadikan bahan evaluasi ke depannya untuk kinerja Anda. Dan jangan buat kami merasa bersalah, jangan buat kami merasa kecewa dengan pilihan kami, dengan kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan atau tidak berpihak kepada rakyat. Segera lakukan tindakan-tindakan yang nyata untuk memperbaiki situasi saat ini. Dan jelas
nyawa yang melayang itu tidak sepadan dengan jabatan yang Anda pegang saat ini. Bagi saya pribadi, segera lakukan evaluasi, entah itu dari lembaga atau mungkin dari institusi di bawah kewenangan Anda, terutama adalah Polri. Mereka yang terlibat harus segera dihukum, dan yang tidak terlibat secara langsung harus segera dievaluasi, bahkan jika perlu diperintahkan dari posisinya saat ini. Usut tuntas, sekali lagi usut tuntas, bukan cuma permintaan maaf dan berbelasungkawa, tapi usut tuntas dan selesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Walaupun tadi pagi atau tadi siang itu sudah dijadikan tersangka 7 orang dan akan ditahan selama 20 hari. Tapi jangan pernah berhenti sampai di situ, karena tindakan polisi harus segera diperbaiki dalam menangani demonstrasi. Sekali lagi, jangan pernah buat kami menyesal. Atau sekali lagi, kami akan menjadi suara paling keras dan paling lantang menyuarakan keadilan di negara ini ketika Anda tidak membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat. Dan semoga aspirasi dari teman-teman yang turun ke jalan bisa segera dilaksanakan, entah itu UU perampasan aset, terus dari kawan-kawan buruh yang menuntut tidak adanya pemecatan secara sepihak, terus kenaikan upah, dan beberapa hal lain dari tuntutan-tuntutan mungkin dari ojol juga, terus dari kawan-kawan mahasiswa. Silakan didengar dan dipertimbangkan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan. Dan untuk DPR, lembaga yang menjadi corong terdepan, yang menjadi penyambung lidah rakyat, sebaiknya Anda berbenah, karena Anda dibayar dari pajak masyarakat, bukan dari partai. Kalian itu dibayar untuk menjadi pengawas dari pemerintahan yang ada saat ini. Jangan cuma memperkaya diri sendiri, bekerja dengan baik. Oke, segitu aja videonya. Dan sekali lagi, turut berduka cita untuk keluarga dari Afan Kurniawan. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan. Dan buat kawan-kawan yang sedang turun ke jalan, tetap jaga kesehatan, saling jaga, dan semoga perjuangan kita membuahkan hasil yang baik.